Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi ya di channel kita Kandang Budi Luhur. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya, sudah mengikuti kita di Kandang Budi Luhur, sudah like, komen, dan share. Teman-teman, hari ini ya, seperti video kemarin, kita masih dalam rangka sobo kandang ya. Kita silaturahim ke kandang-kandang peternak ya. Karena memang kita udah sampein juga di video kedua setelah perkenalan bahwa ketika kita memang ingin menjadi seorang peternak, maka silaturahim itu harus terjalin, teman-teman. Karena silaturahim ini nanti melahirkan input dan output ya. Kita tambah jaringan, kita tambah ruang buat pemasaran dan lain-lain. Nah, kali ini teman-teman, saya sudah ditemani bersama Mas Adrian ya. Ini di GSD, apa itu GSD, nanti kita tanya langsung ke Mas Adrian. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau request ya kandang mana lagi yang harus kita kunjungi, boleh ya di komen ya. Mas, ke kandangnya kandangnya siapa gitu. Insya Allah kita akan berusaha buat mencari informasi tentang kandang itu dan mengunjungi ya kandang-kandang tersebut. Baik teman-teman, langsung aja ya, kasihan Mas Adrian dan nunggu-nunggu ya. Nah teman-teman, di sebelah saya ini ada Mas Adrian. Mas Adrian, kabar baik? Baik Mas. Baik, alhamdulillah. Jadi Mas Adrian ini peternak pemula yang dia sangat berani ya, sangat berani. Ini kandangnya juga luar biasa keren ya, bagus. Bahkan dia dari depan sampai belakang itu dia termanajemen dengan baik. Nah, baik, kita minta Mas Adrian buat kenalan dulu. Mas, kenalan sama teman-teman Budi Luhur di rumah, Mas. Nama gitu kan. Kemudian ini GSD ini ada di mana? GSD itu apa? Bidang usahanya apa? Itu dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Anang Andrianto, manajer GSD. Apa itu GSD, Mas? Kibas Sidodadi. Kibas Sidodadi. Ya, oke. Sebelum kita dalamnya itu GSD, alamatnya di mana ini, Mas? Alamat ini ada di Tegal Bugelan, RT 10, RW 04, Kebun Dalem Lor, Prambanan, Klaten. Prambanan, Klaten. Dari Prambanan berapa menit, Mas, ke sini? 15-an menit lah. 15 menit ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi wisata ke Prambanan ya, atau pengen ke sini, bisa sekaligus wisata ke Prambanan ya, Mas. Yeah. Nah, jadi di sini teman-teman juga nanti bisa ngelihat satu sistem peternakan yang dia sangat rapi ya, sangat rapi, tertata dari depan sampai belakang, bahkan lahannya juga sangat keren, dia deket banget sama kandangnya ya, Mas ya. Oke, itu alamatnya. Mas, Kibas Sidodadi ini bergerak di bidang usaha apa, Mas? Penggemukan sama breeding. Oh, penggemukan dan breeding. Kambing atau domba, Mas? Domba. Semuanya domba. Domba. Oke. Kenapa domba, Mas? Jelasin sama teman-teman di rumah. Kenapa ya? Ya, ngerawatnya gampang domba lah. Lebih gampang domba dari kambing. Udah pernah ngerawat kambing sebelumnya? Kambing kan teman-teman kan dulu pernah, Mas. Kalau kambing kan pakannya gimana ya? Naik-naik, manjat-manjat. Manjat-manjat. Kalau domba enggak ya, santai. Domba ya? kan enggak. Jadi perawatan domba itu lebih mudah ya. Secara pemberian pakan, nyari pakannya lebih gampang. Alasan yang lain ada nggak, Mas? Enggak sih, Mas. Enggak. Kalau ini kan Klaten ya. Klaten memang deket sama Jogja. Jadi Klaten sendiri ini lebih banyak peternak kambing atau domba, Mas? Banyak domba, Mas. Lebih banyak domba, lebih terjangkau juga ya harganya ya. Selama ini, Mas, dari awal pembangunan sampai sekarang, atau ini dulu deh, jelasin ke teman-teman kapan GSD ini berdiri, terus sekarang usianya sudah berapa lama, kapasitas kandangnya sekarang ada berapa ekor? Kandang ini jadinya itu bulan November tahun lalu. Iya, tahun lalu. November 2020. Berarti November, Desember, Januari, ini mau akhir Februari, 4 bulan, hampir bulan. Jalan 4 bulan. Oke, ini kapasitas kandang udah terisi berapa banyak, Mas? Baru terisi 80 ekor. 80 ekor. Ini kandangnya, nanti kita bahas lah ya tentang kandangnya ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Termasuk nanti jelasin ke teman-teman beli selat plastik ini mana berada. Jadi teman-teman, Mas Adrian ya, nama panggilan tadi, ini kapasitas kandang udah 80 ekor. Ternak yang dipilih domba ya. Memang
Jogja sama Klaten ini hampir sama teman-teman. Jadi lebih masif domba ya Mas, ya. Lebih mudah mencarinya, lebih mudah perawatannya. Nah Mas, domba tadi Mas bilang pakan mudah pakannya ya. Saya ngeliat di sebelah ini dia ada rumput odot ya, Iya, buat pakan ya Mas ya. Semua full odot ya. Full odot. Alasan kenapa pilih rumput odot Mas? Alasannya ya lebih gampang kan Mas. Lebih gampang, carinya juga udah banyak ya. Iya, Bang, ya. carinya gampang. Terus rapi ya tumbuhnya, terus juga ternak sangat suka ya. Oke baik. Kita tadi ngelihat dari depan sampai belakang kan ini tertata rapi Mas. Sebenarnya luas dari kandangnya ini sampai dari depan sampai belakang, terus samping ini berapa meter sih Mas? Lebar 20 meter. Lebar 20, Panjang keseluruhan, panjang sampai kandang kan Mas? panjang sampai kandang Itu kira-kira 50 meter. 20 kali 50 berarti 1000 meter. 1000 meter teman-teman sudah ada pos kamling ya, sudah ada pos jaga. Gazebo. Gazebo, oke. Nama kerennya gazebo. Ada gazebo, terus ada lahan parkir luas juga. Akses jalan, nih ini persis di pinggir jalan teman-teman. Ya sesuai dengan yang kita sampaikan kalau mau buat kandang, akses transportasi itu tidak bisa ditawar. Ya, sama tentunya kemudahan akses air di sini juga air sangat mudah. Jadi di depan itu ada lahan parkir ya. Terus ini ada tempat tinggal anak kandang, ya termasuk Mas kalau mau tinggal di sini ada MCK, ada gudang, kandang, terus pengolahan pupuk ini luar biasa 1000 meter, 20 lebar, panjangnya 50. Nah, lahan hijauan sendiri luasnya berapa Mas? Ya itu Di sebelah. udah Udah termasuk. Iya. Berarti bangunan ini sebenarnya berapa Mas? 10 meter. 10 kali 50. Jadi untuk sampai belakang 50. Sampai belakang ujung kandang, yang sebelah sana belum. Oh belum, berarti Ya kira-kira 70-an. 70-an. Jadi artinya untuk kandang ini sendiri dia cuma 10 kali 500 meter dia udah bisa memuat semua. Kapasitas kandang berapa ekor ini? Kalau diisi penuh, full 120. 120 ekor. Jadi habis biaya berapa Mas? Dari depan sampai belakang. Total keseluruhan kan sambil nyewa itu kan ada gensetnya ya kan? Iya, itu kan lahan itu kan nyewa itu Mas. Sama sewa-sewanya. Itu semua itu habis 200 juta. 200 juta. Ya sangat sangat sesuai dengan apa yang kita lihat secara fisik ya. Teman-teman. Jadi ini rapi, nyaman juga ya Mas di sini. Ini sangat fotoable dan videoable ya. Kalau teman-teman mau ke sini foto di sini kelihatan lebih ganteng ya, lebih ganteng dan lebih cakep gitu ya. Sama aja, jadi lebih ganteng dan lebih cantik ya kan. Nah jadi oleh karena itu boleh main ke GSD teman-teman, ketemu sama Mas Adrian. Saya mau tanya juga Mas, untuk kandang sendiri ini ukurannya berapa tadi, kapasitas 120 ekor? Panjang itu 18 meter, 18, lebar 5 meter. Lebar 5 meter. Ini sistem kandang sama seperti Sinatria Farm kemarin ya. Ya jadi ini juga mengkonsep hal yang sama gitu ya. Tapi ini juga dengan perbaikan tentunya. Bukan dengan perbaikan, dengan beberapa sentuhan tambahan ya. Bedanya apa Mas? Mas kasih tambahan apa di sini? Bedanya saya kasih karpet sama cat. Oh, dikasih karpet sama cat. Di Sinatria pun sampai hari ini pun sama sepertinya ya. Jadi sudah dievaluasi memang teman-teman untuk yang pakai baja ringan ya. Kemarin juga Sinatria juga udah pernah upload evaluasi kandang itu juga bagus teman-teman, itu juga menarik, dan Mas Adrian juga mengantisipasi itu ya. Iya. Dia dicat dan dikasih karpet. Jadi ini lantai full selat plastik. Iya, selat plastik. Lantai full selat plastik, terus untuk rangka full baja ringan, tempat pakannya galvalum ya. Kapasitas 120. Untuk kalau misalnya buat kandang sendiri Mas, khusus kandangnya tadi 18 kali 5 meter, pernah hitung nggak biayanya habis berapa? Saya ngitungnya keseluruhan Mas. Iya, soalnya kan dulu bangun pertama itu sumur dulu kan. Sumur, alat-alat itu yang dari Mas. Terus baja itu kan saya beli sendiri dikit-dikit. Kalau udah habis baru beli lagi. Siap. Jadi ini ya saya kalau kesini itu ngelihat
ini sangat sangat efisien ya. Jadi semuanya sudah termasuk dan biayanya juga ya itu cukup relevan lah dengan apa yang kita lihat. Baik, selanjutnya Mas, kita mau tahu nih pakan yang Mas Adrian pakai di GSD ini, Gibas Sidodadi ini menggunakan pakan apa aja? Silase odot sama konsentrat kalvit. Jadi silase odot dan konsentrat kalvit ya. Kalvit ini produk dari mana Mas? Itu dari Boyolali. 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 Jadi teman-teman untuk pakan sendiri memang saya udah bilang dan saya udah sampein bahwa setiap peternak dia punya kenyamanan sendiri menggunakan pakan apa ya. Mas Adrian kemarin coba kangkung kering, ternyata Mas Adrian lebih nyaman tetap pakai silase odot, ya kan? Jadi kenyamanan peternak itu menentukan. Jadi menentukan mazhab atau pilihan pakan apa yang akan diberikan untuk ternaknya, dan Mas Adrian lebih nyaman dengan silase odot sama tetap tambahan konsentrat karena tadi penggemukan ya. Jadi memang kalau buat penggemukan butuh tambahan pakan penguat. Sebelumnya hanya full odot Mas. Sebelumnya ceritain full Mas, full odot kira-kira waktu itu dipakai sampai 2-3 bulan ya? Nggak sampai Mas, 1 hari itu kan habis 3 drum itu. Enggak, maksudnya dicoba ke ternak, dikasihkan ke ternak itu selama berapa waktu itu? Sampai nggak 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu habis semua kan. Habis semua. Nunggunya tumbuhan lama Mas. Saya mau tanya, kalau ternak dikasih odot aja hasilnya gimana? Ya kurang Mas. Kurang ya. Jadi memang unsur nutrisi dari seratnya sudah terpenuhi, tapi nutrisi sumber protein, karbohidratnya belum. Nah sekarang Mas tambah pakan penguat konsentrat, hasilnya gimana? Ya lebih baik. Lebih baik. Jadi memang teman-teman, pakan itu nggak boleh tunggal ya, unsur serat, protein, karbohidrat itu harus dipenuhi. Dan Mas Adrian udah coba, udah ngangkat kemarin, ternaknya kaget deh. Iya. Kok berat banget ya? Naik 2 kiloan lebih lah Mas. Naik 2 kilo itu selama belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Nah, jadi balik lagi teman-teman, kalau masalah pakan pokoknya senyaman mungkin ya. Teman-teman tidak harus meniru orang lain gitu. Kalau misalnya teman-teman di sana ada potensi apa, manfaatkan itu. Ya, saya sering mengulang bahwa teman-teman misalnya di daerah Wonosobo, Banjarnegara, ya, Temanggung yang dia banyak hasil bumi berupa kentang Mas, berupa wortel ya, itu dikasihin ternak relevan. Kalau di Klaten kayak gini, ini mepet Prambanan lagi, harga wortel sama kentang sekilo berapa ya kan, saingan sama manusia. Termasuk misalnya teman-teman ada potensi di sana industri rumahan tahu tempe, mau pakai ampas tahu, mau pakai kulit ari tempe juga boleh. Jadi pakan itu yang penting kita nyaman, asal tadi dasarnya sumber protein, serat dan karbohidrat itu sesuai. Oke, dan Mas Adrian tadi sudah testimoni juga udah pakai bukan hanya 1 unsur dan ternaknya tambah 2 kilo padahal itu belum 1 bulan, luar biasa. Saya ngeliat juga yang istimewa dari sini tadi pengolahan urinnya Mas. Nah itu kok ada gelembung-gelembungnya, itu urinnya diapain itu? Itu di aerator dulu kan, paling ya 2 mingguan lah. Habis 2 mingguan baru dipindah ke tampungan yang satunya pakai water pump. Disaring. Jadi dia di aerator, kemudian dia disaring, dinaikkan pakai water pump, terus nanti dikeluarkan dan dikemas. Iya. Oke, luar biasa. Ini udah ketemu pasarnya urin? Urin baru sekitaran sini sih Mas, buat petani. Oke, berarti udah ada yang pakai ya. Udah. Yang penting barang ini udah diolah, orang pasti banyak yang pakai. Iya. Nah, jadi teman-teman, penggunaan kandang terkoleksi ya, yang sekarang juga banyak diaplikasikan oleh teman-teman di banyak peternakan, tentunya memang kandang terkoleksi ini bagi teman-teman yang dia berada di kawasan perkotaan ya Mas ya. Terus bagi teman-teman yang dia nggak mau becek, nggak mau kumuh gitu ya, ini sangat relevan. Apalagi tadi bisa ketemu pasar urinnya. Ya, saya tadi bilang sama Mas Adrian, Mas ini udah jadi duit semua nih, ya kan? Tadi ganti jasa dari kotorannya aja tadi 11.000 ya. 11.000 per karung. Per karung. Iya. Apalagi itu udah kering ya, enteng banget teman-teman. Nah, jadi ini penggunaan dan konsep kandang ini sangat sangat nyaman ya buat Mas Adrian ya. Apalagi lihat teman-teman, ya bajunya peternak, bajunya rapi banget ya kan, pakai jam ya. Celananya jeans, ini sangat milenial teman-teman. Ya Mas ya. Habis pergi Mas.
karena habis pergi. Tapi kan sehari-hari juga kan nggak perlu becek-becek ya, maksudnya nggak perlu bau-bau ya. Dan kita juga liatin teman-teman, kalau ternak-ternak di sini bersih-bersih, di jet pump terus ya, dimandiin seminggu sekali wajib ya, dimandiin. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Jadi inilah peternakan Gibas Sidodadi ya. Harapan ke depan Mas dari Gibas Sidodadi ini tadi, sekarang udah fattening dan breeding. Tentu besok kalau misalnya indukan-indukannya udah mau lahir ya, butuh space lagi, pengembangannya seperti apa, kemudian pengembangan pakan hijauannya seperti apa, pengennya seperti apa ke depan. Kedepannya itu ya kalau lancar kan bikin kandang lagi yang khusus breeding. Mantap. Jadi sebentar, saya potong dulu ini. Bikin kandang lagi khusus buat breeding. Artinya Mas sampai berjalannya peternakan ini selama 4 bulan sudah ketemu sense of belonging sudah terbangun dan sudah melihat bahwa ini trennya positif nih ke depan. Udah melihat itu Mas? Iya. Yakin ya? Iya, yakin lah. Sangat yakin ya. Apa Mas? Yakinnya itu karena apa Mas? Ya dari segi kotoran juga kan udah laku semua kan. Udah menghasilkan. Luar biasa. Tinggal ngembangin kan. Jadi hasil sampingannya aja menghasilkan. Apalagi ternak ya. Iya. Jadi luar biasa, tambah yakin ya. Oke, tambah kandang. Terus apa lagi Mas? Jual pakan, pupuk. Jual pakan. Lo sekarang jual pakan. Iya. Nyaingin kandang Budi Luhur. Kemarin tak bilang Mas Adrian stok kangkung banyak-banyak ya. Ternyata dia lebih tertarik jual konsentrat ya. Konsentrat. Iya. Besok mungkin boleh jadi Mas ini di sini ditaruh ampas kedelai atau kangkung kering kan, nanti juga itu menambah pemasukan ya. Oke. Siap. Terus jual pakan apalagi Mas? Itu pupuk kering sama pupuk cair POC. Oh, itu mau dikemas tadi cerita, mau dianalisis kan? Biar keluar hasil analisisnya. Kan ada jadi labelnya juga. Ada labelnya. Wah, ini visioner sekali. Apalagi Mas? Wah, itu dulu aja Mas. Oh, itu dulu. Jadi luar biasa, beliau optimis ya teman-teman. Latar belakang memang keluarga peternak Mas? Enggak. Tapi memang suka ya. Suka petani Mas, malahan Mas. Oh, malah petani ya. Iya. Oke. Memang latar belakangnya bersentuhan lah dengan aspek pertanian. Tentu Bapak dulu udah punya sapi ya. Sapi ya, punya sapi. Baik, teman-teman, itu ya dari Mas Adrian, saya kira cukup teman-teman. Semoga ini menambah semangat juga teman-teman buat beternak. Mas Adrian 4 bulan beternak. Ya sudah menemukan rasa, gitu, udah menemukan kesukaan, minatnya juga bertumbuh di sini dan tadi punya motivasi untuk menambah kapasitas kandang ya, jumlah ternak dan lain-lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Adrian ya. Tadi juga pakannya silase odot. Kalau teman-teman pengen mendalami gimana sih buat silase odot, teman-teman ikutin juga IG dari GSD ya. Gibas Sidodadi, bisa di follow juga di sana juga. Mas Adrian sering upload ya, selain juga follow IG saya di KAPI. Jadi itu ya teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.